bukan menyebut Arab Saudi lagi, Tapi bukan Saudi Arabia lagi, Yahudi Arabia. Saya nggak peduli saya dicekal untuk umroh, saya nggak peduli dicekal untuk haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang terkait video Babe Haikal yang mengatakan bahwa Saudi Arabia itu bukan Arab lagi. Namun Babe Haikal mengatakan bahwa menyebutnya dengan Yahudi Arabia. Nah, teman-teman, kita tahu kan Yahudi ini adalah orang kafir. Namun, kenapa Babe Haikal mengucapkan demikian? Kita tahu kan, teman-teman, bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa jadi bencana, yaitu kita bisa dilemparkan ke dalam api neraka. Dan ini sangat berbahaya kalau kita mengucapkan semacam itu. Kita tidak tahu konflik yang ada di sana. Namun, sebenarnya negara-negara di sana itu sudah banyak membantu. Namun apa yang ada di Indonesia ini, ya, mereka ini sibuk menghina suatu negara, yaitu Arab Saudi, disebut dengan panggilan Yahudi Arabia. Jadi teman-teman, saya tidak membela negara Arab sana. Tentu negara Arab sana itu walaupun banyak kekurangan, namun juga banyak kebaikan terhadap kaum muslimin. Di sana juga ada ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang mengingatkan terhadap pemerintah apabila pemimpin itu salah. Maka ulama-ulama di sana masih lurus manhajnya, sudah menegurnya, sudah menasihati. Namun nasihat-nasihat itu tidak dipublikan ataupun diberitakan di media-media, karena manhaj di sana itu jika menasihat pemimpin itu tidak di depan umum, namun dengan secara rahasia. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, berbeda dengan yang ada di negeri kita. Jika tidak sepakat dengan pemerintah, maka kita ini turun di jalan-jalan dan berdemo hingga jalan aktivitas-aktivitas itu ditutup. Nah, saya juga pernah mengalami, yaitu ketika hendak bekerja ataupun beraktivitas, ternyata ada orang yang turun di jalanan, yaitu berdemo. Kemudian kita tidak akan bisa beraktivitas karena ada orang yang berdemo. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya akan tampilkan yaitu video dari ucapan Babe Haikal. Dan ini tidak patut untuk dicontoh. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Arab Saudi itu, izinkan saya bukan menyebut Arab Saudi lagi, tapi bukan Saudi Arabia lagi, Yahudi Arabia. Saya nggak peduli saya dicekal untuk umroh, saya nggak peduli dicekal untuk haji oleh MBS dan antek-anteknya. Jadi Babe Haikal ini mengatakan bahwa dia tidak mau menyebut Saudi Arabia, namun disebut dengan label-label Yahudi Arabia. Dan Babe Haikal ini menantang pula, saya tidak peduli dicekal untuk umroh, saya tidak peduli dicekal untuk haji. Allahu Akbar, ya Allah. Dia rela mengatakan semacam itu, kemudian dia rela juga kalau dicekal, ya. Allahu Akbar, ya. Ini ya, semacam ini, kalau sampai ke pemerintahan Arab Saudi, ini sudah ditangkap kalau di sana ya teman-teman. Karena harus membuktikan kalau benar-benar ya, Saudi Arabia ini adalah menjadi Yahudi Arabia. Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Karena mereka sebenarnya bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia. Saya ingin bahas juga satu nama orang, tapi nggak saya sebutkan namanya. Orang yang melabeli Saudi Arabia diganti dengan nama Yahudi Arabia, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Di dalamnya ada dua kota suci, tanah suci. Di dalamnya masih banyak para ulama-ulama Rabbani yang pasti mengingkari kalau ada kebijakan-kebijakan pemimpin yang keluar dari Islam. Gak mungkin ulama diam, cuma gak disampaikan beritanya. Karena tadi kita sudah sampaikan, ulama Rabbani itu cara menasihati pemimpinnya adalah dengan cara apa? Manhaj yang benar. Bukan rame-rame ribut gitu. Ada orang ribut-ribut gak nyampe, tapi ini diam-diam tapi nyampe. Apa kata dia? Yahudi Arabia. Kalau udah bilang Yahudi Arabia, Yahudi kafir atau tidak? Kafir. Yahudi ini orang kafir. Berarti kalau melabeli seperti itu, melabeli dengan jahiliyah dan kekufuran. Berarti menganggap apa? Arab itu adalah negeri kafir. Na'udzubillah. Hati-hati melabeli. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang diucapkan oleh Babe Haikal ini jangan untuk ditiru.
Dan saya berpesan kepada teman-teman ya, di sana itu ada dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Mereka ini penjaga dua kota suci. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan MBS. Kita juga mengingkari ya apabila kebijakan itu bertolak belakang dengan ajaran Islam, yaitu seperti ada konser ya. Namun ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kerajaan Arab Saudi itu manusia biasa. Ya, kadang melakukan kesalahan. Karena apa? Kalau pemimpin kerajaan Arab Saudi ini bukan manusia ataupun malaikat yang tidak punya salah. Namun teman-teman, kita perhatikan ya, kesalahan-kesalahan yang ada di sana itu ada yang menasihati, yaitu para ulama Rabbani yang ada di sana. Para ulama di sana itu tidak tinggal diam. Tentu ya, ulama-ulama di sana itu menasihati pemimpin-pemimpin yang ada di sana dengan manhaj yang benar, tidak dengan mencela pemimpin di depan umum. Karena itu menyalahi aturan dari agama Islam. Kalau kita ini mencela pemimpin, tidak boleh kita mencela pemimpin. Namun kita menasihati pemimpin dengan cara yang benar. Berbeda ya teman-teman, kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara lain ya, dengan negara-negara lain. Itu sangat jauh sekali bandingan dengan negara Arab Saudi. Di sana hukum Islam ditegakkan. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang menumpahkan darah dibalas dengan tumpahkan darah. Yaitu dukun ya, di sana itu dukun dibasmi. Sedangkan di negeri kita dukun itu dipelihara. Bahkan dukun-dukun kalau ada di Indonesia ini diundang di acara-acara TV. Seakan-akan ini adalah hal yang lucu. Padahal dukun ini di dalam Islam itu hukumannya apa? Hukumannya tahu sendiri teman-teman ya. Di negara Arab Saudi itu tidak ada yang namanya dukun tukang sihir, tidak ada. Dan di sana kalau kita bandingkan di negara-negara lain ya, yaitu tentang terkait masalah ya, okelah kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di negeri ini. Coba teman-teman ya, kita lihat saja ya, judi online terbesar yaitu ada di mana? Dan kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang lain seperti menonton video porno itu paling banyak di mana? Bukan itu saja teman-teman, ya seperti perampokan, seperti begal, seperti kasus-kasus yang menumpahkan darah ya, itu banyak sekali yang ada di Indonesia. Itu dalam segi kemaksiatan. Kalau di sana memang ya teman-teman ya, di sana itu ada juga kemaksiatan, namun tidak sebanyak di negeri ini. Maka dari itu sebelum kita berbicara, kita harus lihat ya, lihat dulu yang paling dekat. Jangan kita lihat yang paling jauh. Dan kita akan malu sendiri, teman-teman. Dan apalagi melabelkan dengan sebutan Yahudi Arabia. Dan ini sangat berbahaya sekali dan diancam ke dalam neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkara yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita itu harus berhati-hati dalam berucapan, dalam berkata-kata, apalagi melabel-labelkan, ya, melabel-labelkan yang tidak baik dengan julukan-julukan yang tidak baik. Jadi akan terancam dengan hadis ini. Maka dari itu teman-teman, jangan terikut-ikut dengan babi haikal ini. Sangat berbahaya, kita akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaraknya antara timur dan barat. Subhanallah, ngeri sekali kan teman-teman? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.